Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama melanjutkan pelajaran ilmu nahwu wadih jilid yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembagian isim dari segi jumlahnya ya. Taqsimul ismi, pembagian isim ila mufradin wa musanna wa jam'in. Kepada isim mufrad, isim musanna dan isim jamak. Jadi isim dari segi jumlah yang terkandung padanya itu dia bisa menunjukkan satu, menunjukkan dua, atau menunjukkan banyak. Yang menunjukkan satu itu disebut dengan isim mufrad. Yang menunjukkan benda itu atau sesuatu itu dua itu disebut dengan musannah. Dan yang menunjukkan sesuatu itu banyak itu disebut dengan jamak. Mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Contoh bagian pertama nomor 1 sampai nomor 4 ini adalah contoh isim mufrad. Isim atau kata benda yang jumlahnya ada satu. Bisa satu orang, bisa satu buah, bisa satu ekor, dan seterusnya. Yang jelas menunjukkan satu itu disebut dengan isim mufrad. Contoh yang pertama, ta'ibah al-amilu. Ta'iba artinya merasa lelah atau merasa capek. Al-amilu pekerja itu. Nah, di sini yang isim adalah al-amilu. Nah, al-amilu ini menunjukkan bahwa pekerja itu hanya satu orang. Ya, kalau kita mengatakan al-amilu berarti pekerja itu lelah atau capek. Berapa jumlah pekerjanya? Satu orang, karena dia ini adalah isim mufrad. Jadi isim mufrad itu menunjukkan bahwa bendanya atau orangnya itu hanya satu saja. Selanjutnya contoh yang kedua, hadara al-muhandisu. Hadara telah hadir, al-muhandisu insinyur itu. Ya. Hadara ini adalah fi'il madi ya. Hadara artinya telah hadir karena ini fi'il madi. Al-muhandisu ini kedudukannya sebagai fa'il. Nah, al-muhandisu ini disebut dengan isim mufrad karena diartikan seorang insinyur. Jadi insinyurnya hanya satu ya, hanya satu insinyurnya. Sehingga dikatakan isim mufrad karena menunjukkan atas satu orang saja. Selanjutnya contoh nomor 3. Nadaitu al-ba'i'ah. Nadaitu artinya saya memanggil. Al-ba'i'ah pedagang itu. Jadi saya telah memanggil pedagang itu. Di sini nadaitu ini adalah fi'il fa'il ya. Al-ba'i'ah ini kedudukannya sebagai maf'ul. Nah, al-ba'i'ah ini disebut dengan isim mufrad karena menunjukkan hanya satu orang pedagang. Tidak banyak ya, satu orang pedagang saja. Maka namanya adalah isim mufrad. Contoh yang nomor 4. Athnaitu, saya memuji, alal muhadzabati, kepada perempuan yang terdidik itu. Di sini atna itu adalah fi'il fa'il, ala ini adalah huruf jar, al muhadzabati ini adalah isim mufrad ya. Isim mufrad yang dimajrurkan oleh ala. Nah, jadi al-muhadzabati ini isim mufrad, artinya satu orang perempuan yang terdidik. Saya memuji atas satu orang perempuan yang terdidik. Jadi perempuannya yang terdidik itu jumlahnya hanya ada satu orang. Maka disebut dia dengan isim mufrad. Lalu kita pindah ke bagian yang kedua. Ya, pada bagian yang kedua ini adalah contoh musanna. Ya, contoh musanna berarti kalau musanna ini kan menunjukkan bahwa bendanya atau orangnya atau sesuatu itu banyaknya ada dua. Ya, ada dua sehingga disebut dengan isim musanna. Mari kita baca sama-sama. Ta'ibah al-amilani. Ta'ibah artinya merasa capek atau merasa lelah. Siapa? Al-amilani, dua orang pekerja itu.
Tadi di sini pada contoh yang pertama dia bilang al-amilu, satu orang pekerja. Jadi kalau kita mau bilang dua orang pekerja, maka ditambahkan alif dan nun menjadi al-amilani, dua orang pekerja. Nah, jadi isim musannah itu tandanya adalah dalam keadaan rofa dia ditambahkan alif dan nun. Sehingga dari kata al-amilu menjadi al-amilani. Dua orang pekerja itu merasa capek atau merasa lelah. Nah, di sini kita tidak artikan satu orang pekerja ya, tetapi diartikan dua orang pekerja. Kenapa kita artikan dua orang pekerja? Karena al-amilani ini adalah isim musanna, isim yang menunjukkan atas dua. Kemudian yang contoh nomor dua, hadara al-muhandisani. Nah, di sini dia bilang hadaral muhandisu, di sini berubah menjadi hadaral muhandisani. Kalau yang di sini artinya satu orang insinyur itu telah hadir, kalau di sini dua orang insinyur itu telah hadir. Ya, jadi al-muhandisani ini disebut dengan isim musanna. Tandanya di sini adalah ditambahkan alif dan nun di akhirnya. Ketika dia dalam keadaan rofa, ditambahkan alif dan nun ya. Kalau dalam keadaan rofa, dia ditambahkan alif dan nun. Sehingga muhandisu menjadi al-muhandisani. Dua orang insinyur itu telah hadir. Contoh yang ketiga. Nadaitu, saya telah memanggil. Siapa yang dipanggil? Al-ba'i'aini, dua orang pedagang itu. Nah, kalau di sini al-ba'i'a artinya satu orang pedagang. Tapi di sini menjadi dua orang pedagang. Nah, di sini al-ba'i'aini dia berkedudukan sebagai maf'ul. Berarti maf'ul itu dia mansub atau dalam keadaan nasab. Nah, isim musannah itu kalau dia dalam keadaan nasab itu ditambahkan dengan ya dan nun ya di akhirnya. Al-ba'i'a menjadi al-ba'i'aini. Itu dua orang pedagang artinya kalau ditambahkan ya dan nun. Jadi kalau dia dalam keadaan nasab itu ditambahkan ya dan nun. Kalau dalam keadaan rafa ditambahkan alif dan nun. Al-ba'i' ini bisa jadi kalau dia rafa al-ba'i'ani. Tapi di sini posisinya sebagai maf'ul berarti dia mansub, maka kita baca al-ba'i'aini. Artinya dua orang pedagang ya. Kalau al-ba'i'a satu orang pedagang, kalau al-ba'i'aini dua orang pedagang. Nah, ini disebut dengan isim musannah. Kemudian yang keempat, athnaitu 'alal muhadzabataini. Saya memuji atas dua orang perempuan terdidik itu. Nah, al-muhadzibataini artinya dua orang perempuan yang baik, yang terdidik, yang cerdas. Itu dua orang perempuan. Di sini menunjukkan dua orang dengan cara menambahkan ya dan nun. Nah, di sini al-muhadzibataini ini dia dalam keadaan jar atau majrur ya. Dimajrurkan oleh ala karena ala ini adalah huruf jar yang fungsinya adalah memajrurkan isim. Jadi al-muhadzibataini ini dia majrur ya. Dia majrur. Nah, di sini kalau musanna itu dalam keadaan majrur itu dia ditambahkan ya dan nun ya, bukan alif dan nun, tapi ditambahkan ya dan nun. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan tentang jamak. Ya, kalau jamak ini menunjukkan benda itu tiga atau lebih ya. Kalau mufrad kan menunjukkan satu, kalau musanna menunjukkan dua, kalau jamak ini menunjukkan tiga atau lebih ya. Bisa empat, lima, dan seterusnya tidak terbatas. Yang jelas tiga ke atas gitu. Itu disebut dengan jamak. Nah, mari kita lihat contoh. Ta'ibal ummalu. Para pekerja itu capek. Nah, tadi kan di sini bentuk mufradnya adalah al-amilu. Bentuk tasniahnya menjadi al-amilani. Kalau bentuk jamaknya menjadi al-ummalu. Al-ummalu ini adalah jamak taksir ya. Sehingga bentuknya itu berubah dari bentuk awalnya al-amilu menjadi al-ummalu. Nah, untuk jamak taksir ini bisa kita lihat perubahannya dengan sering-sering memperhatikan kamus dan banyak membaca kitab ya. Selanjutnya contoh nomor 2. Ini disebut dengan jamak yang menunjukkan arti
3 orang atau lebih. Jadi para pekerja itu, eee, capek, berarti lebih dari 3 orang pekerjanya, atau 3 orang lah minimal ya, kemudian bisa lebih. Nah, untuk menunjukkan 3 orang atau lebih kita menggunakan jamak dalam bahasa Arab. Selanjutnya, hadara al-muhandisuna. Hadara telah hadir siapa? Al-muhandisuna, para insinyur itu. Nah, di sini jamaknya adalah dengan ditambahkan wawu dan nun. Ini nanti disebut dengan jamak muzakkaris salim. Insyaallah nanti akan datang pembahasan terperinci tentang masing-masing jamak. Mana yang disebut dengan jamak taksir, mana jamak mudzakkar salim, itu nanti insyaallah akan dijelaskan secara terperinci. Ini secara mujmal dulu ya, secara umum dulu apa itu isim mufrad, apa itu isim tasniyah dan apa itu jamak. Selanjutnya contoh nomor 3, nadaitu al-bai'ina. Jadi di sini dibaca al-bai'ina ya, bukan al-bai'aini. Kalau dibaca al-bai'aini maka itu dia jatuhnya ke isim musanna. Tapi kalau dibaca al-bai'ina maka dia ini menjadi jamak. Namanya adalah jamak muzakkaris salim nanti. Dengan cara ditambahkan ya dan nun. Tetapi sebelum ya ini berharokat kasroh, setelah ya ini berharokat fathah menjadi al-bai'ina. Kalau kita balik dia menjadi al-bai'aini, maka dia itu menjadi musanna seperti contoh yang di atas tadi. Selanjutnya contoh nomor 4. Athnaitu 'alal muhadzabati. Saya memuji para perempuan terdidik itu. Nah, di sini ditambahkan dia alif dan ta ya. Ini disebut dengan jamak muannatsis salim. Jamak yang khusus untuk para perempuan. Itu caranya adalah dengan ditambahkan alif dan ta di akhirnya. Jadi menunjukkan perempuan di sini banyak ya. Makanya kita artikan asnaitu 'alal muhadzabati, saya memuji para perempuan itu. Sehingga diartikan para ya, para perempuan. Berarti kan lebih dari minimal 3 dan ke atas ya. Yang jelas lebih dari 2 orang. Itu disebut dengan jamak. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pembahasan. Al-bahthu, pembahasan. Al-kalimatul akhirah fil amthilatis sabiqah kulluha asma. Kata-kata yang bagian akhir pada tiap-tiap contoh itu semuanya adalah isim. Nah, kita lihat ya, kata-kata yang terakhir dari semua contoh itu. Ya, maksudnya di sini adalah al-amilu, al-muhandisu, al-ba'i'u, al-muhadzabati, al-amilani, al-muhandisani. Pokoknya yang paling akhir-akhir ini semuanya itu adalah isim atau kata benda. Wa idza ta'ammalna hadhil asma'a, kalau kita renungkan atau kalau kita perhatikan isim-isim ini fi amsilatil qismil awwali, pada bagian yang pertama, wajadna kullu ismin minha yadullu ala syai'in wahidin. Kita akan melihat bahwasanya isim pada bagian pertama ini menunjukkan sesuatu itu banyaknya hanya satu. Nah, itu pada bagian pertama maksudnya yang ini. Ya, yang ini bagian pertama. Nah, ini semuanya menunjukkan atas satu. Al-amilu, satu orang pekerja. Al-muhandisu, satu orang insinyur. Al-bai'a, satu orang pedagang. Al-muhadzabati, satu orang perempuan terdidik gitu ya. Jadi menunjukkan satu semuanya. Nah, selanjutnya wa yusamma mufradan, sehingga dia disebut dengan mufrad atau isim mufrad ya. Wa idza ta'ammalnaha fil qismi tsani, dan kalau kita perhatikan pada bagian yang kedua, wajadna kullam minha yadullu ala syai'aini tsnaini. Kita akan melihat bahwa itu menunjukkan atas dua sesuatu. Wa yazidu 'alal mufradi alifan wa nunan aw ya'an wa nunan fil akhir. Dan ditambahkan pada mufradnya itu alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Wa yusamma musanna, dan dia disebut dengan isim musanna. Nah, ini pada bagian kedua ya. Mari kita lihat bagian kedua supaya lebih jelas ya. Pada bagian yang kedua ini mufradnya adalah al-amilu, ditambahkan alif dan nun menjadi al-amilani. Mufradnya adalah al-muhandisu, ditambahkan alif dan nun menjadi al-muhandisani. Nah, ini dua-duanya disebut dengan musanna karena menunjukkan atas dua. Al-amilani artinya dua orang pekerja, al-muhandisani artinya dua orang insinyur. Nah, pada contoh nomor 3 dan nomor 4 ini ditambahkan ya dan nun ya. Al-bai'aini. Nah, ditambahkan ya dan nun. Al-muhadzibataini ditambahkan ya dan nun.
Jadi dalam keadaan mansub dan majrur ditambahkan ya dan nun. Ini juga termasuk isim musanna, isim yang menunjukkan bahwa banyaknya ada dua. Al-ba'i'aini artinya dua orang pedagang, al-muhadzabataini artinya dua orang perempuan terdidik. Jadi semuanya menunjukkan arti dua, itu disebut dengan isim musanna. Baik, selanjutnya wa yakhtalifu 'anil mufradi imma bitaghyiri fi amma fil qismi salis, adapun pada bagian yang ketiga, faqullu minha yadullu ala aktsara min itsnaini. Semuanya menunjukkan lebih dari dua. Wa yakhtalifu 'anil mufradi, dan dia berubah dari bentuk mufradnya. Imma bitaghyirin fi surah, apakah berubah dalam bentuknya secara tertulis, kama fil misalil awal seperti pada contoh yang pertama, au bi ziyadatin fil akhiri, atau dengan ditambah dengan huruf di akhirnya, kama fil amsilatil baqiyah sebagaimana contoh sisa 3 contoh berikutnya. Wa yusamma jam'an, dan ini disebut dengan jamak. Wa sayati lahu tafsil, dan pembahasan tentang jamak ini akan diperincikan. Baik ya. Jadi kita lihat sekali lagi. Bagian pertama ini disebut dengan isim mufrad. Bagian yang kedua ini disebut dengan musanna atau menunjukkan dua. Sedangkan bagian yang ketiga ini disebut dengan jamak. Isim mufrad menunjukkan arti satu, musanna menunjukkan arti dua, sedangkan jamak menunjukkan arti banyak, itu tiga atau lebih. Nah, mari kita lihat kaidahnya ya. Nah, ini al-qaidatu, kaidah. Kaidah ini perlu dicatat atau dihafalkan supaya kita ingat apa itu isim mufrad, apa itu musanna, dan apa itu jamak. Al-ismu yang qasimu salasata aqsamin. Isim itu terbagi ke dalam 3 bagian. Mufradun, yang pertama isim mufrad, wa musanna, yang kedua isim musanna, wa jam'un, yang ketiga adalah jamak. Fal mufradu ma dalla ala syai'in wahidin. Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan atas satu. Nah, jadi semua yang menunjukkan satu itu disebut dengan isim mufrad. Satu orang, satu ekor, satu buah, satu biji, pokoknya semua yang menunjukkan satu itu disebut dengan isim mufrad. Wal musanna, sedangkan musanna ma dalla ala syai'aini itsnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Musanna itu adalah yang menunjukkan atas dua sesuatu, baik dengan cara menambahkan alif dan nun atau dengan cara menambahkan ya dan nun. Jadi ditambahkan alif dan nun ketika dia dalam keadaan rafa, dan ditambahkan ya dan nun ketika dia dalam keadaan nasab atau jer. Ya, mansub atau majrurnya itu ditambahkan ya dan nun. Seperti contoh di atas tadi. Ini adalah isim musanna yang menunjukkan arti dua. Dua orang, dua ekor, dua biji, dua buah, pokoknya menunjukkan arti dua. Nah, wal jam'u, sedangkan jamak, ma dalla ala aktsarah min itsnain, yaitu adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua. Bisa 3, bisa 4, 5, dan seterusnya, itu disebut dengan jamak. Nah, jamak ini akan diperincikan nanti pembahasannya, karena jamak ini dibagi-bagi lagi ya. Ada nanti namanya jamak taksir, ada nanti namanya jamak muannatsis salim, ada jamak mudzakkaris salim ya. Nanti insyaallah akan diperincikan pembahasannya, dan di sini kita akan simpulkan isim dari segi jumlahnya itu terbagi menjadi 3. Ada namanya isim mufrad, itu adalah isim yang menunjukkan satu. Ada namanya isim musanna, isim yang menunjukkan arti dua. Dan ada yang namanya jamak, itu adalah isim yang menunjukkan arti lebih dari dua. Lebih dari dua itu artinya 3 dan seterusnya. Demikian pembahasan kita, mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.